Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in ala umurina wadin la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan dengan senantiasa memberikan kita taufik, rahmat serta hidayahnya, juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat berkumpul di Masjid Al-Barinah ini, di samping menjalankan sholat subuh berjamaah, dan sekaligus insya Allah nanti kita akan mendengarkan kajian kuliah subuh dari guru kita Al-Ustadz Muhammad Edison, yang nantinya akan memberikan kita berbagai macam pengetahuan ilmu, baik itu tentang ilmu agama Islam maupun ilmu sosial, dan mudah-mudahan nanti akan menjadi bekal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya yang selalu dirindukan oleh baginda Rasulullah, mudah-mudahan kita akan selalu istiqomah dalam setiap ajaran-ajaran beliau, dan mudah-mudahan kita insya Allah nanti akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, sebelum kita mendengarkan kajian dari guru kita Ustadz Muhammad Edison, kami persilakan bagi para jamaah untuk tidak bersender dan nantinya akan tertidur. Baik, waktu dan tempat kami persilakan pada guru kita Al-Ustadz Muhammad Edison. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seutama-utamanya kita, sejogjanya kita, seharusnya kita, selayaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat kita diciptakan, nikmat kita dijadikannya ruh makhluk, nikmat kita diciptakannya kita sebagai manusia, nikmat kita dijadikannya manusia yang beriman. Itu suatu nikmat yang luar biasa sekali. Nikmat yang akan selalu, yang telah kita dapatkan, yang hari ini kita dapatkan, dan yang akan kita dapatkan. Itu sudah tertulis ya, sudah di planning ibaratnya gitu ya, sudah di planning oleh Allah SWT. Semenjak kita diciptakan, kita sudah ada jatahnya, rezekinya, ada jatah keimanannya gitu ya, ada jatah sampai akhirnya nanti akan kita diwafatkan, dibangkitkan, diwafatkan, dimasukkan ke alam barzah, dibangkitkan di padang mahsyar, dan diputuskan apakah kita akan memasuki surganya atau nerakanya. Tentunya kita berharap sebagai umat Rasulullah, sebagai orang yang beragama Islam, yang beriman, kita tetap istiqomah dan tidak dilemparkannya kita di dalam neraka gitu.
mungkin kita tidak pantas untuk surganya Allah SWT, tapi kita tentunya tidak akan kuat menanggung siksa neraka gitu ya. Tak lupa salam dan sholawat bagi junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penghulu para nabi, penghulu segala makhluk, yang mana atas usaha beliau, atas risau beliau, atas kerja beliau, kita ini bisa beriman, memegang iman sampai hari ini. Walaupun dia sudah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi ruh beliau selalu menyertai perjalanan umatnya hingga akhir hayat kita, hingga nanti sampai di padang mahsyar nanti beliau akan memberikan syafaat tentunya pada kita, insya Allah gitu ya, akan memberikan air dari telaga Kautsar, yang mana siapa yang meminum air dari telaga Kautsar itu tidak akan haus selama-lamanya, di mana padang mahsyar nanti sedemikian dahsyatnya, matahari akan seperti sejengkal gitu ya. Jadi keringat itu keringat yang jatuh dari tubuh orang yang di padang mahsyar nanti sampai menggelamkan orang itu gitu ya. Tergantung kondisi kita, itu tergantung amal-amal kita sekarang di dunia. Ada yang baik tentunya, ada yang kurang baik, dan ada yang tidak baik. Itu yang akan menentukan kita, kondisi kita di padang mahsyar. Sehingga siapapun juga akan tentu aja mencari pertolongan, mencari syafaat gitu ya. Dari Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak dapat memberikan syafaat kecuali Allah yang izinkan memberikan syafaat, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang kita harapkan gitu. Kita amal sedikit itu pun belum tentu diterima, Pak, karena kita nggak tahu amal kita yang diterima seperti apa. Dosa jelas banyak gitu, karena setiap saat kita berdosa. Tentu apa yang kita harapkan gitu kan? Kita cuma mengharapkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak lain dan bukan. Ada beberapa golongan Islam, maaf gitu ya, mungkin yang tidak percaya dengan syafaat baginda, tapi ya kita tentunya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita percaya bahwa syafaat baginda itu ada gitu ya, sebagaimana Allah juga janjikan gitu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan sampai pada di surga nanti juga. Rasulullah itu ada di sebelah kiri Allah SWT, sebelah kanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Rasulullah memilih di sebelah kiri? Karena dia akan melihat siapa yang umatnya akan yang lewat kiri gitu ya. Lewat kiri maksudnya masuk neraka gitu ya. Sampai demikian gitu. Jadi nanti kalau ada umat yang lewat sebelah kiri itu, Rasul akan sujud pada Allah gitu ya, untuk meminta supaya umat itu jangan masuk neraka gitu ya. Sampai seperti itu, sampai ujung gitu cinta baginda Nabi kepada kita gitu ya. Tentunya itu musyawarah sudah qadarullah, sudah sunnatullah ya. Nabi Muhammad pasang badan terhadap kita sebagai umatnya. Bagaimanapun maksiatnya umat Rasulullah SAW gitu ya, nakalnya kita gitu ya. Ibarat kata itu kita sebagai anak, kalau nakalnya kita tetap orang tua Rasulullah itu tidak kalau bahasa saya itu tidak purun, tidak tega gitu ya, tidak tega kalau umatnya itu sejengkal atau sedetik itu masuk neraka, seperti itu baginda Nabi. Dia sudah mencintai kita walaupun kita belum mencintai dia mungkin gitu ya. Walaupun sekarang misalnya belakangan ini ada seorang kepala negara gitu ya yang mencoba mengutak-ngatik kepercayaan keyakinan kita kepada baginda Nabi gitu ya, dengan dia tidak bereaksi atau mengizinkan kartun Nabi dipublish gitu ya, diterbitkan lagi. Sebenarnya bukan sekali dua kali ini saja kaum kafir itu tidak suka dengan Nabi, tidak suka dengan Islam intinya gitu ya, dari dulu, dari zaman dahulu gitu ya.
Nabi dihina, diejek gitu ya, dikatakan orang gila gitu ya, majnun gitu ya, dikatakan orang ahli sihir lah, itu dari dulu gitu Pak. Dari dulu. Pada awal-awal di Mekah, Nabi sebagai pribadi dia tidak membalas gitu ya perlakuan dari kafir Quraisy kepada dia. Tapi setelah dia punya negara di Madinah gitu ya, maka penghinaan Nabi itu bukan penghinaan biasa, tapi sudah penghinaan institusi, karena Nabi sebagai simbol negara, simbol Islam gitu ya. Jadi penghinaan simbol Islam ini konsekuensinya lebih berat gitu ya, lebih berat dibanding sekedar menghina pribadi gitu ya. Pribadi Rasulullah yang demikian agung, tentunya dia tidak akan terkotori walaupun dihina, direndahkan sedemikian rupa gitu ya. Nabi tetap tinggi gitu ya. Seperti jika mereka menghina Allah dan Rasulnya gitu ya. Mereka tidak akan terhina dengan hina. Juga dipuji juga tidak akan lebih gitu. Sudah maksimal gitu ya. Seperti kita membacakan salawat itu apa artinya gitu ya? Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Semoga Allah senantiasa memberikan salat kepada baginda. Itu bukan berarti Nabi itu dalam kondisi kurang gitu ya. Kalau ibarat gelas, kata guru saya gitu, gelas itu airnya sudah penuh gitu ya. Terisi air sudah penuh. Rasulullah tuh ibarat gelas sudah penuh gitu ya. Ketika diberikan sholawat, maka airnya itu kan melimpas, luber gitu ya. Lubernya ini yang buat kita gitu ya. Jadi sholawat itu kembali kepada kita gitu ya. Bukan buat Rasulullah gitu. Rasulullah sudah sempurna gitu sebagai makhluk gitu ya. Dia, kalau kata guru saya itu dia yang disuruh mengurus alam semesta itu baginda Nabi gitu ya. Sekarang gitu ya. Allah sebagai penguasa alam semesta menugaskan Rasulullah untuk mengurusi alam semesta. Dia sebagai rahmatan lil alamin gitu ya. Yang diurusi bukan cuma secara dunia ini, bukan cuma umat Rasulullah sih sebenarnya gitu loh. Dari mulai binatang yang paling kecil sampai binatang yang paling besar, dari makhluk yang terkecil sampai makhluk diurusi oleh Rasulullah SAW. Jadi maka dia sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penghulu para nabi dan penghulu para makhluk gitu ya. Itu Rasulullah SAW. Sekarang apa tindakan kita atas penghinaan ini gitu ya? Tentunya kita sebagai pribadi yang mencintai beliau, yang mana cinta kita kepada Nabi harus lebih dari cinta pada diri kita sendiri, dari bapak ibu kita, dari orang sekali hormat. Itu cinta yang harus kita dahulukan dan cinta kepada Nabi gitu, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tentunya kita dalam hati sebagaimana orang tua kita dilecehkan gitu ya, lebih dari Nabi kita dilecehkan, tentunya kita marah gitu ya. Tapi sebagai pribadi kita juga tidak bisa apa-apa. Artinya marah yang kita bisa lakukan, cuman tidak mungkin juga kita mencaci maki. Nanti kita tidak ajarkan Rasulullah SAW mencaci maki gitu ya. Cuman kita sebagai pribadi mungkin berdoa gitu loh. Mungkin si Emmanuel Macron ini belum tahu Rasulullah gitu, Allahu a'lam gitu. Atau dia sudah tahu cuman karena memang belum diberi hidayah gitu ya. Allahu a'lam gitu ya. Kita cuma bisa marah, tapi ya itu kembali kepada diri kita sendiri. Sejauh mana kita juga mengenal Nabi, sejauh mana mengenal Rasulullah SAW. Barangkali itu yang kita lakukan gitu ya. Boykot mungkin itu juga ada efeknya ya. Tapi secara ini usaha ini nggak cuma kali ini Pak. Dari dulu, sekarang dan yang mungkin akan datang. Kita melalui zaman-zaman akhir zaman yang akan terus bersinggungan hal seperti ini. Orang-orang kafir, bala tentara iblis, dajjal, orang-orang kafir, orang musyrik nggak akan henti-hentinya mengganggu kita gitu kan. Menghentikan agama ini gitu ya. Nggak henti-hentinya akan mereka bermakar, berencana gitu ya, berkonspirasi untuk bagaimana supaya Islam ini tidak
tidak berkembang, tidak jaya gitu. Tapi suatu kepastian bahwa Allah akan menangkan agama ini. Walladzi arsala rasulahu bidinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi. Yang akan dimenangkan atas semua agama. Jadi Islam itu akan dimenangkan gitu ya. Tetap akan dimenangkan gitu ya pada akhirnya gitu ya. Tapi apakah kita akan dimenangkan kita akan menang, kita masuk ke golongan itu tergantung kita gitu ya. Agama ini tetap akan menang, akan tetap menjaya gitu ya. Khilafah Al-Mahdi tetap akan datang gitu ya. Tergantung kita ini pendukung Al-Mahdi atau pendukung Al-Masihud Dajjal gitu kan. Itu tergantung kita. Jadi kondisinya sih sama. Artinya kita dengan orang kafir pada kondisi yang sama gitu. Kita bisa dimurtadkan Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min dzalik gitu. Dan orang kafir bisa dijadikan mu'alaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipis sekali gitu ya. Jadi sekarang bagaimana kita memperkuat diri kita supaya hidayah ini tetap ada dalam diri kita, istiqomah sampai hari akhir kita, dan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali kita belum tahu gitu ya, barangkali ingat lagi karena ini juga bulan Maulid ya, yang mana Maulid itu berarti hari kelahiran ya Pak. Maulud itu yang dilahirkan gitu ya, yang dilahirkan. Jadi tidak salahnya kita mengingat, memperingati gitu ya, walaupun mungkin Al-Madinah belum ada acara Maulid ya Pak ya. Anggap saja Maulid itu kita mengingat kembali gitu ya, bahwa pernah ada makhluk termulia yang lahir 1400 tahun yang lalu, namanya Muhammad bin Abdullah gitu ya, bin Abdul Muthalib bin Hashim, lahir di tahun gajah gitu ya, hari Senin 9 di sini mungkin 12 Rabiul Awal ya. Ada yang 12 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal gitu ya. Di rumah Abu Thalib gitu ya. Nama ibunya juga Amanah binti Wahab bin Abdul Ma'af. Bapak-bapak mungkin bisa cari nanti ada makomnya Abdullah gitu ya di Madinah, dan juga makomnya Bunda Siti Aminah ya. Kalau orang Indonesia pakai Siti gitu ya, tapi sebenarnya namanya Aminah gitu ya. Abdullah dan Aminah merupakan suatu golongan yang keturunan yang mulia, nasab yang mulia gitu ya. Ada ibu susu juga, Bunda Tuaibah dan Bunda Halimatus Sadiah gitu. Ada film Rasulullah SAW yang masa kecil gitu ya, bisa ditonton juga gitu ya. Nanti buat anak-anak mungkin bisa nonton bareng gitu ya, Rasulullah masa kecil gitu ya, sampai dia diangkat menjadi Rasul gitu ya. Itu banyak mukjizat, walaupun dia belum diangkat sebagai nabi, banyak mukjizat yang terjadi pada baginda Nabi di waktu sebelum dia diangkat menjadi Rasul. Jadi waktu Rasul lahir itu sudah dalam keadaan bersunat gitu ya. Dan pada umumnya bayi
yang lahir itu menangis gitu ya. Tapi Rasulullah tidak menangis gitu ya. Dia lahir langsung sujud gitu ya Pak ya. Sujud. Cahaya terpancar ini emang betul-betul Pak ya. Maksudnya secara harfiahnya begitu. Jadi Rasulullah tuh kalau misalnya kita nih mati lampu gitu Pak ya. Di rumah kita mati lampu malam gitu ya. Kan kita nyari senter tuh. Jadi pernah ada suatu ayat Aisyah radhiyallahu anha, dia lagi jahit gitu ya, jahit mungkin sesuatu yang robek gitu ya, terus gelap, nah, terus itunya jatuh, jarumnya jatuh gitu ya. Nyari itu gelap tuh, apalagi dulu zaman dulu mungkin tidak ada lampu gitu, tidak ada listrik gitu ya. Rasulullah datang ikut mencari gitu, cahaya wajahnya itu terang gitu loh. Jadi sampai kelihatan gitu. Dari gelap itu jadi kelihatan seperti itu gitu. Jadi secara harfiah memang cahaya itu memancar dari tubuh atau wajah Rasulullah SAW ya, seperti bulan purnama. Kalau kita melihat bulan purnama jelas gitu ya. Emang terang gitu Pak ya. Dengan mujizat seperti ini juga mestinya banyak orang yang dapat hidayah mestinya gitu ya. Bahkan keringat beliau itu wanginya wangi gitu ya. Jadi dulu ada seorang sahabat yang kehabisan minyak wangi gitu ya. Dia minta keringat Rasulullah aja gitu ya, untuk jadikan minyak wangi gitu ya. Wanginya luar biasa gitu ya. Ini saya pikir banyak ya, 5 bulan dia sudah pandai berjalan gitu ya, bulan-bulan. Dan waktu pertama Rasulullah berbicara gitu ya. Kalau bayi kita pertama bicara yang diucap apa? Ba gitu ya, ma gitu ya, pa gitu ya. Tapi kalau Rasulullah yang pertama diucap tuh Allahu Akbar gitu ya. Terus waktu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di umur 2 tahun ya, itu setiap memulai sesuatu dia Rasulullah itu Bismillah gitu ya. Dia mau makan Bismillah gitu ya. Siapa yang ngajari Pak gitu? Nggak ada yang ngajari gitu Pak, karena memang dia juga belum diangkat sebagai Rasul gitu ya. Tapi itulah mujizat beliau gitu ya. Nah yang 12 tahun ini juga ada seorang pendeta Nasrani. Jadi pendeta Yahudi itu kenal Rasul tuh dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu ya. Berarti mereka sangat mengenal Rasul ini dari kitab-kitab mereka gitu ya. Dari ilmu turun temurun, dari penggambaran fisik, penggambaran tandanya, penggambaran keadaan gitu ya. Segala sesuatu itu mereka terkenal, seperti kayak kita mengenal anak kita sendiri gitu ya. Anak kita sendiri kan kita tahu nih sifatnya seperti apa gitu kan. Dia punya tanda lahir itu di mana gitu kan. Dia punya kelakuan seperti apa. Seperti kita mengenal anak kita sendiri, bahkan lebih dari itu. Itu pendeta-pendeta rahib-rahib Yahudi dan pendeta Nasrani. Cuman tetap walaupun dia mereka tetap hidayah Allah juga gitu ya. Kalau emang dia tidak diberi hidayah oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah, maka dia tetap tidak akan menerima atau tidak dapat menerima hidayah tersebut gitu. Sama banyak pendeta-pendeta yang lain selain Muhairah mungkin yang Yahudi itu justru waktu mau lahirnya baginda Nabi itu dicari-cari Pak. Dicari-cari bukan dicantikan ini tapi mau dibunuh gitu loh Pak. Kerjaan Yahudi itu begitu. Sebagian orang Yahudi kerjanya begitu. Sudah dikasih Nabi dibunuh-bunuhin gitu ya. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa gitu ya. Nabi Isa tidak dipercaya sebagai Al-Masih gitu ya, mereka bunuh gitu ya. Bahkan Rasulullah juga dicari-cari waktu kecil itu mana yang bayi yang lahir dengan tanda-tanda gini gitu ya. Sampai itu ada perempuan-perempuan itu Yahudi itu dibayar, mereka tuh keliling di
Mekah gitu ya, kirim Mekah. Mana ada bayi yang lahir dengan tanda demikian gitu sampai dibayar gitu. Karena mereka untuk dibunuh gitu Pak. Saking mereka dengkinya gitu ya, saking mereka tidak berimannya gitu ya. Mereka beriman tapi tidak mau itu terjadi, hasadnya. Nah, pendeta Bahlil ini termasuk yang pendeta dirahmati oleh Allah SWT. Dia sudah melihat tanda-tanda. Salah satunya waktu dia pendeta Bahlil ngobrol dengan Abu Talib gitu ya. Rasulullah itu nunggu di ada pohon salabi ya, pohon salabi itu nunggu di situ. Terus dia kadang jalan keluar itu. Ada awan yang selalu menaungi beliau gitu. Dan pendeta Bahlil ini melihat gitu. Itu sudah tanda-tanda kenabian gitu ya. Terus akhirnya disuruh Abu Talib itu panggil gitu ya, panggil Muhammad itu supaya mendekat gitu. Itu cek pundaknya gitu ya. Pundaknya Rasul itu ada tanda kenabian. Tanda kenabiannya itu seperti tompel gitu, maaf gitu ya. Tompel cuma dia seperti daging gitu ya. Daging merah, sekitarnya ada bulu-bulu gitu ya. Karena bisa ada ngelihat itu tanda kerasulan gitu ya di pundak kanan nanti gitu ya, seperti itu. Makanya waktu bayi dia juga dicari tanda pundaknya ini gitu ya, seperti itu. Tanda nubuahnya. 20 tahun juga sudah mulai terlibat perang gitu ya. 25 tahun musafir, 25 tahun ini suatu peristiwa yang merubah jalan hidupnya Nabi ya. Jadi Khadijah itu sudah dikasih tahu soal Warokah ya. Dia berkali-kali mimpi dan dikasih tahu takwilnya mimpi itu sama Warokah bin Naufal ya, seorang pendeta juga yang dirahmati Allah SWT, mengerti tanda-tanda dan beriman gitu ya, bahwa Khadijah itu akan dinikahi nanti oleh seorang Nabi akhir zaman gitu ya. Dan akhirnya dia tahu Nabi akhir zaman ini ya Rasulullah Muhammad gitu ya, yang dia tugasi untuk menjualkan dagangannya. Pertama bawain dagangan itu untungnya 25 kali lipat Pak. Bayangkan gitu ya, berkahnya Rasulullah SAW. Dia bawakan dagangannya Siti Khadijah ini untungnya 25 kali lipat gitu ya. Padahal cara dagang Nabi, cara dagang yang jujur gitu ya. Jadi mungkin belum ada pada saat itu. Dia bilang ini barang harga sekian gitu ya, jujur, ongkos mungkin sekian, terserah Bapak mau kasih keuntungan ke saya itu berapa gitu ya. Itulah keberkahan gitu ya. Cuman kalau orang dagang sekarang begitu makin ditekan Pak ya. Saya bilang misalnya harga barang ini 10.000, Bapak mau kasih untuk saya, enggak 5.000 deh. Sudah dikasih tahu malah makin ditekan gitu kan orang. Tapi Allah alam ini ya. Allah alam. Tapi tetap ada sih teman saya yang berdagang seperti itu yang mungkin rezekinya juga mengalir juga gitu, ada aja gitu rezekinya. Cuman kita mau jujur benar-benar jujur gitu kan. Jadi tawar ya nggak bisa ditawar lagi karena sudah jujur gitu. Akhirnya karena sudah mengenal tanda-tanda kenabian dan dia akan dijodohkan oleh baginda Nabi, akhirnya ya Khadijah melamar gitu ya, minta dilamarkan gitu ya kepada Rasulullah. Ada proses beberapa kali gitu ya. Ini masalah mas kawin ada beberapa pendapat ya, ada yang 500 dirham, ada yang 50 ekor unta, segala macam itu masih itu inilah gitu ya, khilaf ya. Sebelum kenabian juga umur 35 tahun dia ada peristiwa penting yaitu di mana ada banjir gitu ya. Banjir sehingga batu Hajar Aswad itu copot gitu ya, copot. Akhirnya ada 4 suku ya, 4 suku kalau nggak salah itu
berdebat gitu ya, berselisih siapa ya, suku mana yang harus meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya. Tidak mencapai kesepakatan. Akhirnya Rasulullah yang dipilih gitu, karena Rasulullah terkenal dengan al-amin gitu ya, tidak punya kepentingan gitu ya, jujur gitu ya. Akhirnya dipilih untuk memutuskan, dan diputuskan pakai sorban ya, pakai kain gitu ya. Kainnya akhirnya dipegang masing-masing simpulnya itu oleh suku-suku yang berkaitan. Akhirnya jadi adil, semuanya bisa membawa meletakkan batu Hajar Aswad. Peristiwa 53 tahun juga, pada umur 53 tahun dia ada seperti hijrah gitu ya. Hijrah di 12 Rabiul Awal. Sini juga ada peristiwa yang terkenal di Gua Hiro gitu ya. Jadi Gua Hiro ini di pertengahan gitu ya, antara Makkah Madinah gitu ya. Dia Rasulullah disuruh bersembunyi di Gua Hiro itu. Jadi ada ular gitu ya. Ular ini sudah ratusan tahun gitu ya menunggu di gua itu, pengen ketemu Rasulullah gitu loh. Jadi dia mendekat gitu ya, terus dihalangi sama kakinya Abu Bakar gitu ya, karena Rasulullah tidur di pahanya Abu Bakar gitu ya. Jadi ada ular mendekat, dipikir Abu Bakar ini mau menggigit ular ini gitu kan. Akhirnya dihalangi sama kakinya Abu Bakar, digigitlah kaki Abu Bakar gitu. Cuman saking sayangnya Abu Bakar kepada Rasul gitu ya. Kalau kita digigit ular mungkin belum digigit gitu ya, sudah ada muncul, udah lari itu nganggang gitu. Dia tidak lari gitu, dan digigit juga menahan sakit gitu ya, menahan sakit, dan itu berbahaya sekali gitu ya. Ular tertentu bisa mematikan kita gitu ya, sampai biru gitu ya, sampai akhirnya saking menahan sakitnya itu Abu Bakar tuh keringat gitu ya, keringat dingin gitu. Akhirnya keringat itu menetes ke Rasulullah. Baru Rasulullah bangun gitu ya. Rasulullah bangun, kenapa gitu ya? Lihat, kenapa kamu keringetan gitu? Dia bilang itu ada ular menggigit kaki saya Rasulullah gitu. Oh, baru kaget Rasulullah gitu ya. Kamu bangunkan saja gitu, bahasa kita ya, bangunin aja, nggak usah malu-malu gitu. Cuma saking sayangnya Abu Bakar, Rasulullah sudah capek tidur di pangkuan Rasulullah SAW. Abu Bakar tidak mau membangunkan Abu Bakar gitu, nggak enak gitu. Akhirnya lukanya Abu Bakar diusap gitu ya, usap pakai ludah Nabi, diusap, akhirnya sembuh gitu ya. Itu salah satu mukjizat juga gitu ya. Dan Rasulullah ini berkata, dia sudah ratusan tahun menunggu untuk melihat wajah Rasulullah SAW. Ular gitu kan, ular yang kita bilang mungkin makhluk yang termasuk makhluk terkutuk gitu ya, ular. Kalau ada ular, kita disarankan juga untuk dibunuh gitu ya. Kalau kita usir, tidak mau lari gitu ya. Tapi kalau diusir dia lari, ya silakan lari gitu ya, karena memang ada jin yang juga menyamar sebagai ular gitu. Tapi kalau dia tidak lari, kita sebabkan bunuh, karena kita tidak tahu dia mungkin akan menggigit atau gimana gitu ya. Itu membahayakan, termasuk binatang yang bisa dibunuh gitu. Tapi ular yang ini rindu Rasulullah SAW gitu ya. Sudah menunggu ratusan tahun gitu. Dalam riwayat lain sampai ribuan tahun dia nunggu baginda Nabi. Dan di Gua Hira ini juga kafir Quraisy mencari ke gua gitu ya. Ditunjuk oleh ada orang mata-mata kafir Quraisy. Dia yakin sebenarnya baginda Nabi sama Sayyidina Abu Bakar ini lewat sini gitu loh, dan mungkin masuk ke gua itu gitu. Ditunjukin sampai masuk di depan mulut gua gitu ya, sampai sebenarnya yang nunjukin udah masuk aja ke dalam gitu loh. Cuman yang qadarullah gitu kan,
gua itu dipenuhi oleh sarang laba-laba gitu ya. Jadi laba-laba walaupun Rasulullah Sayyidina Abu Bakar masuk gitu ya, sarang laba-laba itu rusak, itu dibikin lagi sama laba-laba gitu. Sampai dibikin kira-kira emang yang benar-benar full gitu sarang laba-laba gitu. Jadi emang secara logika nggak mungkin gitu loh. Ada orang masuk di dalam, padahal sudah tinggal dekat gitu ya. Karena Rasulullah sama Abu Bakar itu sembunyinya nggak jauh dari situ, dari mulut pintu situ gitu. Sampai emang Abu Bakar ketakutan gitu, ketakutan nih kafir Quraisy bakal masuk dan menggal kita gitu kan, ketakutan. Cuman datang wahyu juga kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW mengajarkan hakikat kepada Abu Bakar. Lah tazan, innallaha ma'ana. Jangan takut karena Allah bersama kita. Allah bersama kita enggak, Pak? Allah bersama kita sepanjang waktu gitu. Allah meliputi segala sesuatu, meliputi kita gitu ya. Jadi kita nggak pernah jauh dari Allah. Kita nggak pernah bersatu, tapi kita nggak pernah berpisah gitu dengan Allah SWT. Gitu ya. Itu diajarkan hakikat kepada Abu Bakar gitu. Jadi Allah tuh nggak pernah meninggalkan kita. Kita yang mungkin sering meninggalkan Allah gitu kan, Rasulnya gitu, mungkin gitu ya. Dalam usia 63 tahun sebelum meninggal ada juga peristiwa Isra Mi'raj, dan ini hari-hari akhir ya, hari-hari akhir Rasulullah SAW hingga akhirnya beliau wafat gitu ya di Madinah Munawwarah di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha gitu ya. Jadi bagi kaum itu mungkin ada aliran yang mencela istri Rasulullah SAW itu tidak sepantasnya gitu ya, mencela istri Rasulullah SAW, karena baginda Nabi wafat di pangkuan Aisyah gitu ya, pangkuan Aisyah radhiyallahu anha gitu ya. Jadi dan juga kaum yang mencela Umar, Abu Bakar itu tidak sepantasnya juga, karena Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar itu kuburnya di samping Rasulullah SAW gitu ya. Dan kita juga tidak mencela Nabi Isa alaihissalam, kita menghormati Nabi Isa alaihissalam, kita menghormati yang dianggap Tuhan oleh kaum Nasrani gitu ya. Tidak pernah mengejek, walaupun mereka mungkin mengejek Rasul kita gitu ya, tapi kita tidak pernah mengejek Tuhan mereka gitu ya. Kita muliakan mereka, dia sebagai Nabi kita gitu ya. Yang kita tidak, ajaran-ajarannya juga selaras dengan ajaran Islam gitu ya. Jadi karena kuburnya Nabi Isa alaihissalam itu juga akan di samping baginda Nabi. Jadi di kuburnya itu nanti rencananya ada 4, yang sudah terisi 3. 1 disediakan untuk baginda Nabi Isa alaihissalam gitu ya. Itu kuburnya di Madinah gitu ya. Oh ya, tadi kuburnya Siti Aminah juga sangat ini Pak, jauh dari ini, sekitar 2 jam dari Madinah gitu ya. Itu sederhana sekali Pak. Jadi cuman batu aja Pak, tumpukan batu aja itu. Jadi kalau di Indonesia mungkin sudah dibikin kubah yang cantik sekali gitu ya. Jalan-jalannya itu gunung-gunung batu gitu ya, karena Arab Saudi ini ibaratnya, maaf gitu ya, aliran yang tidak menghormati kubur gitu ya. Ibaratnya kubur itu ya seperti biasa saja gitu ya. Jadi tidak terurus gitu Pak. Dan juga ada sebagian Wahabi ini menganggap orang tua Rasul itu kafir gitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Orang tua Nabi itu sudah muslim gitu ya. Muslim juga gitu ya. Abdullah dan Aminah itu muslim gitu ya. Tapi ada golongan Islam yang lain yang menganggap itu kafir gitu kan. Tentunya tidak menganggap demikian gitu, karena kita Ahlussunnah wal Jamaah yang berkeyakinan bahwa orang tua Rasul itu tidak muslimah gitu ya. Ya. Memang tidak ada literasi yang memberikan ketegasan. Kita terbatas sekali dengan tidak. Tapi Islam kita kayaknya memang kalau bahasa Muslim itu sejak Adam sampai Muhammad. Namun istilahnya pada sebelum Muhammad, ajaran yang berlaku adalah lurus itu adalah Ibrahim.
Ya, terima kasih Pak. Betul, jadi Bani Hashim terus keturunan yang mulia. Jadi Abdul Muthalib dia menjaga mila-mila Ibrahim sesuai ini. Walaupun di kafir Quraisy itu mayoritas menyembah berhala gitu ya. Menyembah berhala dengan harapan berhala itu menyampaikan kepada Allah. Mereka menyembah Allah juga menurut mereka gitu ya. Cuman lewat perantara berhala. Nah, Nabi ini tidak seperti itu gitu ya. Nah, dia tidak diajarkan gitu. Walaupun Abdullah sudah meninggal, dia belum dilahirkan gitu ya. Waktu mengandung, dan Aminah itu meninggal waktu umur 2 tahun. Tentunya dia belum menerima dakwah Nabi, tapi dia dianggap orang yang masih milata Ibrahim, masih lurus seperti itu. Jadi memang ada perdebatan sini ya, Pak. Cuman memang kita harus luruskan sini, mungkin nanti di lain waktu kita luruskan. Sebenarnya dari Aswaja Al-Sunnah Jamaah itu menganggap berzon baik gitu ya, bahwa Abdullah dan Aminah masuk golongan yang lurus gitu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita juga jatuh pada membuat risau Rasulullah SAW gitu. Apa yang kita lakukan ini Rasulullah jadi sedih gitu ya. Karena Rasulullah pada hakikatnya kan hidup gitu, walaupun jasadnya meninggal di Madinah sana, tapi dia secara ruh dia hidup gitu loh. Beliau keliling Pak mencari kita yang bersolawat gitu. Kita dalam sholat tuh Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu Rasulullah jawab Pak gitu ya. Jadi kita harus yakin bahwa Rasulullah itu jawab gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu karena secara ruh dia tetap hidup gitu ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yarzuqun. Itu orang yang mati syahid itu tetap hidup gitu ya. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati gitu ya. Mereka tetap hidup, mendapat rezeki. Mendapat rezeki di sini ditafsirkan mereka itu bisa mengunjungi kerabat-kerabat mereka gitu. Walaupun kita nggak tahu gitu. Itu baru orang yang mati syahid gitu ya. Apalagi Rasulullah SAW gitu. Jadi maaf gitu kalau saya termasuk orang yang percaya mimpi-mimpi ketemu Rasulullah SAW. Bahkan mungkin ada satu tingkatan yang Rasulullah bisa wujud gitu ya, ruhnya gitu di hadapan kita. Jago zotan apa itu. Saya termasuk orang yang percaya gitu ya. Walaupun mungkin saya belum banyak mimpi ketemu Rasulullah gitu ya, sekali 2 kali, tapi senangnya luar biasa. Dan memang nggak bisa digambarkan, fisik Rasulullah itu nggak bisa digambarkan Pak. Gitu ya. Sering bersolawat. Solawat itu apa aja, cuman dengan solawatnya itu dengan dihalangi dengan cinta yang luar biasa gitu ya. Cinta yang luar biasa pada baginda, baru bisa baginda bisa balas insya Allah gitu ya. Dengan izin Allah kita lebih mudah ketemu Rasulullah dibanding dengan guru-guru kita misalnya gitu Pak. Karena memang Rasulullah juga pengen ketemu kita gitu Pak, sebagai umatnya gitu. Umat Indonesia terutama yang dikabarkan umat yang sangat cinta pada baginda Nabi gitu dibanding umat-umat negara lain gitu ya. Itu sudah dikabarkan juga gitu ya. Rasulullah lihat mimpi-mimpi para habaib gitu ya, para salafus saleh gitu ya. Umat Indonesia sudah dikabarkan umatnya akan mencintai beliau. Madinahnya sekarang itu di Indonesia Pak. Madinah yang mencintai baginda Nabi walaupun beliau masih di Mekah, kita yang menyambut Nabi dengan sholawatnya, dengan puji-pujiannya gitu ya. Seperti itu gitu ya. Kita makanya kalau Rasulullah sedemikian cintanya pada kita, pada orang Indonesia, apatah pula kita cinta pada baginda. Bagaimana kita juga membalas cinta beliau kepada kita gitu. Yang terakhir mungkin banyak bisa dibacanya, ada istri Rasulullah ada 13 yang tercatatnya sini. Ada Khadijah, ada Saudah gitu ya. Ada Aisyah. Aisyah ini anak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hafsah anak Umar. Ada Ramlah anaknya Abu Sufyan. Ada Hindun ini Ummu Salamah ya. Juwairiyah, ada Safiyah. Safiyah ini orang Yahudi ya.
Ada Zainab binti Jahsin, bukan Jahsin. Ada Muhammad binti Harith, Asma binti Umrah, Zainab, dan ada Mariatul Qibtiyah. Mariatul Qibtiyah ini budak yang dikasih oleh Raja Mesir ya. Raja Mesir waktu didawai Islam, dia tidak menerima tapi memberi hadiah Rasulullah SAW. Dia hadiahkan budak gitu ya. Mariatul Qibtiyah ini orang Qibti ya. Orang Qibti itu Kristen Koptik ya, Kristen Qibti, Kristen Ortodok. Jadi waktu dia dalam perjalanan Mesir ke Madinah itu didawai Islam oleh pembantunya Rasulullah SAW. Akhirnya dia memeluk Islam dan akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW dengan memerdekakan dia budak dimerdekakan oleh Rasulullah dengan dinikahi. Lahir dari Mariatul Qibtiyah ini Ibrahim ya, anak laki-laki Rasulullah Ibrahim. Cuman 2 tahun sudah meninggal gitu ya. Dan Rasulullah SAW ini walaupun umurnya sudah tua, tapi Rasulullah itu wanita-wanita mulia yang emang nasab-nasab mulia, terus secara ini cantik-cantik Pak gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang tuh Rasulullah menikah sama orang yang sudah tua, yang sudah tidak, cantik-cantik semua Pak, wanita-wanita mulia semua gitu ya. Jadi masing-masing Rasulullah kadang cemburu juga antar istri gitu ya. Cemburu juga Aisyah, Hafsah yang muda gitu cemburu, walaupun misalnya sama Safiyah itu lebih tua, tapi dia dicemburi juga sama Aisyah gitu ya. Mariatul Qibtiyah mungkin yang paling cemburu juga karena sama-sama muda gitu ya. Itu wajar gitu ya. Kata guru saya kalau mau poligami itu ada sanatnya Pak. Jadi ada ilmunya, nggak sembarangan itu. Kalau polygami biasa mungkin bisa ngamuk istri tua gitu kan, tapi gimana caranya istri tua itu nggak ngamuk, ada sanatnya. Bisa diajar nih kalau emang siap gitu. Kalau tidak siap jangan, nggak usah belajar. Ada sanatnya itu, ada ilmunya bersanat sampai. Mungkin Pak Ustadz Ali sudah dapat sanatnya. Intermezzo Pak ya. Ada anak-anak Rasulullah yang mungkin kita belum tahu, banyak anak Qasim, Abdullah, Ibrahim, ini anak-anak laki-laki. Cuman emang umurnya tidak panjang dan emang Rasulullah tidak melahirkan turunan laki-laki supaya tidak ada nabi lagi gitu ya. Karena nabi itu laki-laki. Kalau perempuan kan tidak ada yang nabi gitu ya. Jadi Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum ini juga tidak melahirkan keturunan yang lain kecuali Fatimah Zahra. Fatimah Zahra lewat sepupu Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini melahirkan dari keturunan Habaib ya, yang kita kenal sekarang gitu ya. Dan Habaib ini benar gitu ya. Artinya ada golongan yang lain yang mendustakan keturunan Habaib ini ada juga gitu ya. Tapi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa memang ada darah Sayyidina Ali, Imam Ali sama Fatimah Zahra itu sampai menyambung sampai sekarang gitu ya. Ada nasabnya. Rabito Alawiyah ya, Rabito Alawiyah yang menyusun nasab keturunan daripada dari Rasul sampai keturunan Habaib sekarang gitu. Kalau masuk dalam nasab itu dipastikan sudah jalur ilmiahnya sudah tetap nasab. Dan ini belajar nasab ini penting juga Pak. Saya baru tahu gitu ya. Maksudnya bukan baru tahu. Kita perlu mengetahui nasab kita juga Pak. Enggak cuman sampai ayah kita, kayak keturunan kita harus tahu gitu loh. Siapa tahu kita keturunan ulama ya, kita harus juga menjaga marwahnya juga kan. Atau keturunan maaf gitu ya, keturunan berandalan ya, kita juga harus tobat gitu. Maksudnya begitu Pak. Kita harus tahu nasab kita. Jadi nanti kenapa juga kita nama kita ada binnya gitu, sampai bin sampai kakek itu maksudnya supaya nasab kita tuh jelas gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa menikahkan anak kita itu juga kita harus tahu nasabnya gitu. Itu pentingnya mengetahui asal usul keturunan gitu ya, supaya emang keturunan ulama nanti kawinkan lagi sama ulama supaya akan melahirkan ulama. Maksudnya begitu Pak, bukan kita rasis ya, bukan ya, tapi maksudnya begitu, yang sekufu gitu ya, dikasih jodoh tuh yang sekufu, nggak sembarangan milih jodoh gitu. Walaupun intinya dia pemahaman agama, tapi intinya nasab tidak penting gitu ya.
ada saudara sesuang mungkin yang belum banyak, jarang. Jadi kalau saudara sesuang itu haram dinikahi Pak ya. Supaya nanti itu tadi kalau belajar nasab kenal kita sama saudara sesuang kita, oh nanti nggak bisa karena hari jatuh cinta bisa nikah antara saudara sesuang kan gawat juga. Cuman mungkin di Indonesia tidak seperti itu ya, karena kita biasanya ibu-ibu kita menyusukan anaknya sendiri. Tapi kalau di dulu mungkin nggak tahu sekarang masih nggak banyak. Dulu ya begitu, artinya kita lahir disusukan kepada orang. Misalnya di Mekah itu kan kota besar, artinya disusukan pada daerah lembah yang mungkin masih udaranya masih bagus, gitu. Air susunya lebih bagus gitu. Jadi ada yang mengupahkan susunya itu, misalnya dia ada anak terus kalian disusuin anak lain untuk mengambil upah gitu. Eranya seperti itu. Mungkin sekarang bisa juga seperti itu, artinya ibu-ibu sekarang kan mungkin pada kerja tuh susah nyusuin anak gitu ya. Entah dia ini bisa disusukan juga kalau ada IO-nya atau ada apa namanya peluang bisnis juga Pak. Nah itu ya, bank susu ya. Kalau bank yang susu yang ibu-ibu biasa itu ya, karena memang tidak fresh kan jadi. Susu formula kan. Bank sperma bermasalah itu. Secara fikihnya emang ini. Tapi kalau susu mungkin enggak kali ya Pak ya. Ya. Ya betul. Ya, harus dijelasin nanti ada sertifikatnya mungkin gitu ya kalau sekarang. Ya, betul. Ya. Nah, itu harus, makanya sudah nikah awal mungkin diam-diam gitu Pak, mungkin gitu ya. Tapi begitu sudah nikah harus kasih tahu, karena nanti masalah waris apa segala macam gitu. Tidak ada, walaupun istri tua marah gitu ya. Itu udah resiko karena udah gitu ya. Apa kata Pak Ustadz Nuryadi gitu ya, lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu ya. Jadi nikah dulu baru minta maaf gitu ya. Emang kita tidak wajib izin istri. Cuman kalau pegawai negeri itu ada surat keterangan tertulis Pak ya dari. Sekarang nggak boleh ya. Tapi kalau KUA harus pakai surat keterangan istri kan gitu ya. Itu internasional, bagi yang mampu silakan gitu. Saya tidak. Ya terakhir itulah, kalau kita sudah mengenal beberapa sanad keterangan keluarga siapa yang tentunya kita menghormati lah sekarang. Ahlul bait Nabi ya, ahlul bait Nabi kita hormati, walaupun dia mungkin bermaksiat atau apa, mungkin menyimpang. Banyak orang Habib itu yang Syiah juga banyak Pak. Cuman kita tidak melihat Syiahnya, kita melihat menghormati ada darah Rasulullah di Habib. Kita menghormati Rasulullahnya gitu. Kita menghormati turunnya. Masalah dia dosa atau maksiat itu kita uruskan pada Allah. Kita nggak ngurusi itu gitu. Jadi taruhlah maaf gitu ya, yang tidak suka dengan Habib Rizik, kita tidak itu silakan ya, tapi tidak boleh menghina nasab dan darah Rasulullah yang ada pada Habib Rizik seperti itu. Jadi sini kita menghormati. Kenapa juga salawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad gitu. Artinya keluarga Rasul pun diselawati gitu. Dan ini ada hadisnya. Sahabat aja diselawati gitu. Itu maksudnya kita menghormati gitu ya. Jadi demikian kita belajar mencintai dan menghormati lagi gitu ya. Jadi mungkin orang kafir meledek Rasulullah itu melihat kita juga Pak gitu. Jadi mungkin kayak Macron itu, terlepas dia punya agenda politik, dia kan mau pilpres lagi tuh. Jadi dia mau mengambil hati kaum kanan gitu ya, kaum ekstrim kanan memang yang tujuannya mencari masalah. Walaupun kekuatan Islam di Prancis nggak bukannya cek-cek juga Pak. Ada 4 juta, 5 juta umat muslim di sana. Tapi kenapa Macron mau mengorbankan yang
4 juta ini karena mungkin dia ada agenda politik. Tapi saya melihat punya perspektif lain gitu. Perspektif lain selain daripada agenda politik menurut saya terlalu kecil gitu. Macron tuh cuma berjuang, presiden itu terlalu kecil gitu ya. Kalau menurut saya ini ada agenda besar lagi gitu ya. Agenda besarnya dari Ya'juj Ma'juj, dari Dajjal, Allah gitu. Memang sekarang dicari-cari Pak, lagi mau perang dunia ketiga gitu ya. Cari-cari lah. Jadi apa? Sebab kecil-kecil sekali itu bisa dibesar-besarkan. Sekarang perang ada Armenia, Azerbaijan gitu. Pemicu, tapi sekarang udah mulai reda lagi. Ini kan dipicu lagi kayak Prancis, Turki mungkin yang sesama anggota NATO bisa digesek-gesek supaya nanti ada perang dunia ketiga memicu gitu ya, supaya alasan. Jadi perang dunia ketiga itu akan ditargetkan untuk menghancurkan negara-negara besar supaya nanti negara Yahudi itu naik, negara Israel itu naik sebagai pemimpin dunia berikutnya gitu ya. Jadi sekarang sudah seperti itu keadaannya gitu ya. Jadi kedepannya kita akan menghadapi banyak hal-hal seperti ini. Di Indonesia pun nggak lepas. Belum lama juga ada film yang menggambarkan kita diadu domba gitu ya. Kalau Islam tradisional ini pakai sarung gitu ya, pakai peci, berantem sama orang yang cingkrang gitu ya, orang cingkrang yang pakai cadar gitu ya. Itu diadu domba gitu Pak. Kalau mau jujur, mazhab Syafi'i itu pakai cadar Pak. Cadar itu mazhab Syafi'i gitu. Tapi kita nih nggak konsisten nih. Kita pakai jilbab biasa itu bukan mazhab Syafi'i sebenarnya gitu. Kalau kita mau jujur pakai cadar gitu ya, seperti itu. Itu lebih mulia gitu. Walaupun itu sebenarnya dikaji lagi mungkin sunnah bagi istri-istri Rasulullah SAW yang pakai cadar gitu ya. Kalau Allah besar itu saja mungkin sudah masuk Isra ya. Kita tutup dengan Kifatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang salah dari saya pribadi, yang benar hanya dari Allah dan Rasulnya. Saya mohon maaf kepada Allah SWT. Assalamualaikum.